me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Putri. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 7 tentang manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran memiliki konsep agar perusahaan dapat mempertahankan pelanggan, maka perusahaan harus dapat memuaskan hati pelanggan agar menghasilkan laba yang memadai untuk perusahaan. Perkembangan konsep pemasaran, konsep produksi, konsep produk, konsep pemasaran, dan konsep penjualan. Strategi pemasaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemilihan pasar. Terdiri atas segmentasi pasar, yaitu proses membagi ke dalam beberapa segmen. Yang kedua, penerapan target pasar, penetapan target yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, positioning atau mendesain penawaran serta citra perusahaan. Kemudian strategi pemasaran yang kedua yaitu pengembangan bauran pemasaran. Terdiri atas produk, yaitu barang dan jasa. Barang itu secara fisiknya, jasa atau manfaat setelah mengkonsumsi jasanya. Bauran produk terdiri atas yang pertama, barang konsumen dan barang industri. Yang kedua, merek. Yang ketiga, pemetaan produk. Kemudian harga atau unsur bauran yang merupakan penghasilan. Kemudian promosi atau memperkenalkan produk ke konsumen. Yang selanjutnya, distribusi yang mengatur ketersediaan barang di pasar. Proses manajemen sumber daya alam. Yang pertama, human resource planning. Yang kedua, personnel procurement. Yang ketiga, personnel maintenance. Yang keempat, personal development. Yang kelima, personal utilization. Kemudian perekrutan tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu rekrutmen internal dan eksternal. Yang pertama, internal, yang mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada. Sedangkan rekrutmen eksternal adalah proses yang akan ditempatkan pada jabatan tertentu dan memperoleh dari luar perusahaan. Kemudian pemilihan tenaga kerja atau seleksi. Pemilihan tenaga kerja atau yang disebut dengan seleksi. Yang pertama, kriteria seleksi, kemudian rasio seleksi. Proses seleksi tersendiri terdiri atas seleksi lamaran, kemudian pengujian kepada calon pelamar tenaga kerja, lalu wawancara, kemudian pengecekan latar belakang, dan yang terakhir adalah pemeriksaan jasmani. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.